Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam Renungan Harian bersama saya Romo Alois Budi Purnomo PR melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, Maha Pemurah, Engkau berkenan memanggil siapa saja di seluruh muka bumi ini untuk diangkat menjadi putri-putramu. Darah para martir kudus Santo Andreas Kim Taegon dan kawan-kawan telah Kau jadikan benih yang amat subur sebagai umat Kristiani, Kristen Katolik Roma dalam kemartiran mereka di Korea. Semoga kami dikuatkan berkat bantuan para kudus-Mu ini, dan sambil mengikuti teladan mereka, kami maju dalam segala kebaikan. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau, dalam persatuan Roh Kudus Allah yang Maha Esa Tritunggal Maha Kudus, sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, hari ini adalah peringatan wajib Santo Andreas Kim Taegon, seorang imam, dan bersama dengan para martir lainnya, kaum awam, yaitu Paulus Chong Hasang dan kawan-kawannya. Mereka adalah para martir di abad ke-19 di Korea. Mari kita menggunakan bacaan pertama dari peringatan wajib, karena bagi saya ini penting untuk kita renungkan. Kita tinggalkan sejenak surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Kita menggunakan surat Santo Paulus tetapi kepada umat di Galatia, bab 2 ayat 19 dan 20 yang menjadi bacaan peringatan wajib hari ini. Saudara-saudara, oleh hukum Taurat aku telah mati terhadap hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Meskipun demikian, aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Dan hidup yang kuhayati sekarang dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, sangat menarik bacaan pertama yang kita baca dari surat Santo Paulus kepada umat di Galatia, yang menyatakan bagaimana Kristus hidup di dalam kita. Dan kalau kita hidup di dalam Kristus dan Kristus hidup di dalam kita, maka seluruh perilaku kita mencerminkan kasih Kristus di dalam kehidupan ini. Cerminan kasih itu selalu positif, bukan negatif. Maka menjadi pertanyaan untuk saya pribadi terhadap kawan-kawan dari denominasi lain yang selalu melalui media sosial menyerang keberadaan gereja Katolik,
menyerang otoritas paus, itu bagi saya menjadi aneh. Bagaimana orang-orang yang mengaku mengimani Kristus tetapi kehilangan orientasi, bahkan disorientasi itu juga menjadi dishistoris, kehilangan akar sejarah. Munculnya Kristianitas yang memang gereja didirikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus atas dasar iman rasuli. Secara keseluruhan 12 rasul dipilih oleh Yesus untuk menjadi landasan iman gereja itu, dan secara khusus Tuhan kita Yesus Kristus memilih dan menetapkan Simon yang disebut Petrus sebagai batu karang. Dan di atas batu karang ini Tuhan kita Yesus Kristus bersabda, akan kudirikan gerejaku. Alam maut tidak akan menguasainya. Masih juga kepada Santo Petrus, Tuhan kita Yesus Kristus mempercayakan penggembalaan kawanan dombanya itu. Dan ini akar historis yang dalam tradisi Gereja Katolik Roma memang terus-menerus dihidupi melalui yang disebut Successio Apostolica dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Gereja Katolik sendiri dengan rendah hati dan jujur mengakui bahwa gereja itu ada dalam tegangan antara komunitas Santorum, yaitu para kudus dengan segala kekudusannya yang menjadi ciri gereja, tetapi juga dalam konteks yang disebut komunitas Peccatorum. Kita, anggota gereja, tidak semuanya penuh sempurna dalam kekudusan, tetapi dalam kelemahan, kerapuhan, keringkihan, bahkan kedosaan. Dua tegangan ini, communio santorum dan communio peccatorum, menjadi ciri kehidupan gereja Kristus yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Karena kesadaran akan communio peccatorum ini, communio persekutuan orang-orang yang berdosa, maka gereja Katolik dengan rendah hati terus-menerus menghayati yang namanya sakramen tobat dan pengampunan, dengan tekanan pada sakramen pengampunan, karena iman akan Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Rahim, yang selalu mengampuni dosa-dosa kita. Bahkan semerah dosamu seperti kirmisi, atau seperti kaos saya ini warna merah atau hitam, akan diubah menjadi putih seperti salju. Itu kebenaran firman yang dihayati di dalam tradisi Gereja Katolik Roma. Maka tidak boleh serta-merta kita menghakimi orang-orang lain yang berbeda dari kita sebagai orang yang berdosa begitu saja. Selalu ada pengampunan. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, gereja yang seperti itulah yang dibela oleh para martir yang hari ini kita peringati, yaitu Santo Andreas Kim Taegon dan kawan-kawannya. Santo Andreas Kim Taegon sendiri seorang imam, dan masih ada kaum awam yang menjadi martir di Korea, antara lain Santo Paulus Chong Ha Sang dan teman-temannya. Santo Andreas Kim Taegon adalah seorang imam, dan Paulus Chong Ha Sang dan kawan-kawannya adalah martir-martir pertama dari Korea, di mana gereja saat ini berkembang, baik pewartaan iman di Korea yang dimulai pada abad ke-17 oleh beberapa awam
yang berhasil membentuk komunitas yang kuat dan tahan uji dalam iman sampai kedatangan para misionaris dari Perancis. Kelompok-kelompok awal itu menjadi bagian dari 103 martir. Jadi ada 103 martir yang semuanya adalah orang-orang Korea bersama dengan 3 uskup dan 7 imam MEP, satu tarekat misionaris dari Paris yang dibunuh pada tahun 1839, 1846, 1866, dan 1867. Itu konteks historis kemartiran di Korea. Dari berita-berita dan data ini, ada surat terakhir dari seorang imam namanya Andreas Kim Tae-gon yang berpesan, "Saat berada dekat dengan pertarungan ini, aku berdoa bagi kalian dan memohon supaya kalian berjalan dalam kesetiaan, dan akhirnya kalian masuk ke dalam surga. Kita akan bergembira bersama. Aku mencium kalian untuk yang terakhir kalinya sebagai tanda kasihku." Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kemartiran Santo Andreas Kim Tae-gon dan teman-temannya itu, Paulus Chong Ha-sang dan para martir awam lainnya, menjadi kebenaran atas apa yang disampaikan oleh Santo Paulus kepada umat di Galatia. Mereka hidup di dalam Kristus, Kristus hidup di dalam mereka, dan mereka dengan segala pengorbanannya menjadi martir-martir bagi gereja. Itulah yang diimani dalam tradisi Gereja Katolik Roma, mengapresiasi darah kemartiran para pendahulu iman yang mati demi Kristus. Tradisi kemartiran, ajaran tentang kemartiran, landasan Alkitabiahnya jelas, dan itulah yang dihidupi hanya di dalam Gereja Katolik Roma. Mohon maaf, teman-teman reformasi tidak memiliki tradisi dan ajaran tentang santo-santa kemartiran yang seperti itu. Gereja Katolik masih mempertahankan tradisi itu. Dan ini bagian dari cara kita memberikan kesaksian iman di dalam kehidupan ini. Kita bersyukur atas kemartiran Santo Andreas Kim Tae-gon dan Paulus Chong Ha-sang dan teman-teman lainnya, kaum awam yang sungguh-sungguh militan di dalam iman. Mari kita saling mendoakan agar kita diberi rahmat untuk selalu hidup di dalam Kristus, karena Kristus telah hidup di dalam diri kita, sehingga hal-hal yang kita sampaikan, yang kita wartakan adalah damai sejahtera, kebenaran, kerendahan hati, kesetiaan, kebaikan. Semoga bermanfaat. Ibu Maria dan Bapak Yusuf selalu mendoakan kita. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, Shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya.
Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis. Berkah dalam